sebenarnya data yang dipakai itu data yang seperti apa oleh BPS sehingga keluar namanya 5,12%, cukup berbeda dengan teman-teman gitu ya. Bahkan juga lembaga lain, World Bank, IMF, semuanya menyatakan hal yang cukup berbeda. Gimana Bang? Oke, pertama mungkin kalau data BPS sih kita nggak tahu dapurnya BPS ya secara detail gitu. Tapi memang ada beberapa faktor seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang ada beberapa dorongan yang membuat konsumsi itu masih tumbuhnya cukup tinggi di Q2 gitu. Ada banyak long weekend, ada berbagai insentif dan subsidi, tapi kita nggak hanya melihat di satu quarter aja atau triwulan. Faktanya adalah memang paling nggak sejak 2017-2018 itu memang jumlah kelas menengah turun gitu. Lalu kemudian banyak masyarakat juga yang daya belinya turun. Kita lihat misalnya ini mungkin salah satu contoh aja, kita tumbuh ini mungkin konsisten 5% dari awal tahun 2000-an. Dari tahun 2002 sampai 2017-an itu kalau saya nggak salah pertumbuhan upah real itu mungkin kisaran 4,95% gitu, which is mirip dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi dari 2017 sampai ke 2024 pertumbuhan upah real itu bahkan sekitar hanya 1% gitu. Padahal ekonomi kita tumbuhnya tetap 5%. Artinya ada masyarakat yang memang dia itu masih menikmati pertumbuhan 5% atau ke atas, tapi bukan dari gaji gitu, dari return dari investment, return dari dia banyak capital gitu. Sedangkan kebanyakan masyarakat Indonesia ini adalah labor gitu atau pekerja. Jadi tentu memang daya beli terutama di kelas menengah ini turun gitu. Dan ini kita juga ada datanya di LPM menunjukkan bahwa kelas menengah ini memang beberapa tahun terakhir itu daya belinya turun. Yang miskin dan rentan itu cenderung terjaga karena banyak program insentif dan subsidi oleh pemerintah. Nah, ini yang menjadi isu sekarang adalah kalau kita dengar dari rilis BPS dan statement pemerintah, memang konsumsi cukup terjaga di Q2 selain karena ada long weekend, juga banyak insentif dan subsidi yang tepat sasaran. Memang nggak ada yang salah dengan subsidi dan insentif gitu, tapi satu yang perlu di-highlight adalah sifatnya insentif dan subsidi atau stimulus harusnya temporer. Harusnya pertumbuhan ekonomi itu nggak didukung oleh insentif dan subsidi. Dan konsumsi masyarakat harusnya itu memang mereka bisa mengkonsumsi bukan karena insentif, tapi memang karena income-nya cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang belum resolve gitu. Jadi memang mungkin tertutupi dengan berbagai insentif dan banyak long weekend, tapi tanpa itu kita memang melihat polanya dalam beberapa tahun terakhir daya beli itu memang cenderung menurun, apalagi di kelompok masyarakat yang menengah yang tidak mendapatkan insentif atau subsidi atau jaring sosial untuk masyarakat miskin dan rentan.